Oke guys, berjumpa lagi dengan channel Putra Palembang bersama saya YouTube Saputra. Saya hari ini ingin mengulas tentang RC Adventure yang saya bangun sendiri, RC Gado-Gado. Mungkin dari pengalaman yang saya lakukan ini dapat memberikan pencerahan bagi yang baru memulai RC Adventure, kendala-kendala yang saya hadapi dan mengapa sampai saya membangun dua kit. Ini kit saya yang pertama, ini yang kedua. Jadi ceritanya seperti ini. Dulunya sih saya hobi nonton YouTube channel RC yang ada di Indonesia, seperti channelnya si Dede apa itu, yang orang Bandung itu. Jadi saya mulai tertarik sih dari situ. Jadi saya yang pertama ini bangun RC yang minim pengalaman dan ilmu tentang dunia RC, hobi RC ini. Sehingga RC yang saya bangun ini banyak masalah yang ditimbulkan. Ini serba murah, namanya percobaan itu nggak harus yang bagus, serba murah. Tapi kalau ada yang menonton channel ini, karena channel ini kan saya buat lebih untuk pribadi dan banyak yang nontonnya juga teman-teman yang saya kenal. Kalau kita main yang serba murah, otomatis akan banyak terjadi masalah. Ujung-ujungnya jadi mahal karena akan banyak melakukan perbaikan, tidak sesuai ekspektasi yang kita harapkan. Jadi dulu saya bangun RC ini tidak tahu konsepnya itu. RC itu ada yang panjang, ada yang pendek. Kalau ini kan yang panjang nih. Ada rangka yang untuk body ini, ada yang rangka untuk body itu. Ada panjang shock breakers yang seperti ini, ada yang shock breakers seperti itu. Kita enggak paham. Sorry, agak goyang-goyang. Ini YouTube saya sekian lama tidak pernah upload selama corona ini karena saya males lihat dunia saat ini, PPKM, vaksin, udah kagak ngerti lagi. Lebih enak main RC ini, pusing lihat dunia ini, sudah tua dan penuh tipu-tipu. Jadi RC ini kembali lagi saya bangun karena tanpa ilmu, sehingga komponen pertama yang saya beli itu kalau tidak salah itu rangka. Jadi rangka ini ada rangka di dalamnya. Jadi kita buka saja ya. Ini pakai magnet. Jadi ini dulu saya bangun ini, beli pertama rangka karena saya tidak tahu panjang rangka ini berapa, cocoknya untuk RC ukuran berapa. Ada yang 275 sama 313. Jadi saya sudah beli rangka, kelihatannya saya pilih rangka tebal, bagus, besi aluminium, karena ini rangka untuk RC apa ya, Glandi apa namanya. Jadi macam yang di tengah ini kan ada bis untuk motor ini yang punya SCX itu tidak cocok. Jadi skrupnya cuma bisa nempel 2 biji, padahal itu harusnya ada 4 biji. Itu kendalanya. Jadi yang kedua, ini yang model saya beli yang fix powernya ini,
supaya lebih murah tadi. Jadi untung masih dapat agak bentuknya profesional bentuknya. Ya, tapi ndak sesuai link rootnya ini, karena yang di depannya jadinya yang panjang saya pasang, yang di belakang yang pendek. Standarnya itu yang belakang yang panjang, yang depan yang pendek. Jadi banyak akal-akalan yang ini ndak muat, harus dipapas, di gerinda apa. Ini dulunya gearboxnya Austar plastikan semua, motor 5T pakai baterai 2S. Jadi seiring berjalannya waktu, komponen-komponen tersebut karena murah-murah ya, pakai 3 kali main hancur. Dari mulai bearingnya, dari mulai gearnya habis, dinamonya sendiri kebakar. Jadi ujung-ujungnya jajan, banyak jajan. Ini pun saya beli shocknya ini 100 cm. Jadi dulu awalnya ini bangun ini jangkung versinya, profesional bentuknya, shocknya ketinggian. Jadi ini ada di YouTube saya, kalau dibuka ada yang saya upgrade ini. Di dalamnya saya pasang cubing biarnya pendek jadi 80. Jadi simpulannya, kalau pengen bangun RC adventure itu sebaiknya kita punya mentor atau punya teman yang sudah berpengalaman di RC adventure, supaya kita ndak banyak keluar duit yang untuk percobaan atau jajan beli kopel yang murah. Memang setiap produk ada kualitas, ada harga, itu tidak bisa diingkari, hukum alam. Jadi baiknya kita harus ada mentornya. Pengennya bangun konsep seperti apa, RC-nya panjang atau pendek, maunya main ceper atau main suspensi seperti obstacle kayak gitu, mau pasang sirkunya di sasis atau di gardan. Ini gardannya pun saya beli gardan pasaran yang murah di saat itu, 700.000 atau 800.000 nih. Tapi bongkolnya besar, yang mirip CX1 versi pertama. Nampaknya bongkolnya, tapi ini awet, termasuk gardan yang awet. Ini orang pakai 8274, kita pakai yang murah-murah saja. Oke, Servo PTU lebih sering dikenal orang. Lo kuat. Untuk Servo depan ini sudah pernah dulunya Austar. Ya sesuai harganya pun memang nggak tahan lama. Kalau ini saya beli GX ini karena saya pernah lihat bentuk fisik servo yang mahal itu apa? Savok. Ini bentuknya mirip dengan Savok. Konstruksi untuk ininya, waterproofnya memang bagus. Dia menggunakan, kalau umumnya servo itu kan cuman ada 4 baut di belakang, kalau ini pakai 6. Di depan ini pun ada skrup lagi. Jadi oke, sistem waterproofnya. Ini motor yang ketiga ini yang diganti. Jadi yang Austar 550, setelah itu beli lagi yang punya RC4WD, pernah beli lagi punya habis RC4WD Holmas apa itu ya, Holmas pernah, yang semuanya menggunakan brush head ISK 1060, pakai 2S kurang nendang, pakai baterai 3S nendang, tapi ya brush head itu kendalanya air,
pastinya. Namanya sikat arang, ketemu lumpur atau ketemu air pasti menjadikan hambatan, sehingga dia mudah KO kalau kita main di air atau di lumpur. Ini yang ketiga pakai brushless tapi yang sensorless, tanpa sensor, karena saya mikirnya ini untuk mobil bertempur, jadi tanpa sensorless sehingga meminimkan untuk terjadinya trouble. Ini saya cari yang untuk torsi. Jadi kalau untuk RC Adventure itu jangan pakai yang KV-nya tinggi, karena KV tinggi itu untuk speed. Jadi untuk torsi kita harus cari KV yang rendah. Ini dapat KV 2000 KV. Umumnya brushless itu di startnya di 3000 KV. Memang susah cari brushless yang 2000 atau apalagi yang di bawah 2000 KV. Untuk GSK nya ini pakai Ogdi yang ada cut, program cutnya. Enak sih settingannya, kita mau smooth atau gimana. Untuk ini winch belakang ini lagi pernah ketarik ini kelihatannya. Jadi ini winch belakangnya persyaratan kalau main kompetisi. Ban saya pakai model gaya truk ini. Untuk gaya Cherokee ini kelihatannya gagah pakai ini, tapi untuk main di bebatuan atau lumpur ini enggak bagus, kurang gripnya enggak enak. Tapi karena ini menggunakan brushless ya tetap jalan, karena brushless itu top lah kalau untuk main-main di lumpur. Jadi kalau di ini versi gadu-gadu saya bilang, jadi lihat ini saja, jadi posnya asal nempel dan lain sebagainya. Jadi ini memakan biaya yang cukup banyak karena terlalu banyak trial and error dari gearbox, dari GSK, dari kopel berapa kali ganti. Tapi alhamdulillah sekarang udah jalan terus. Ini anak saya yang pakai. Ini karena sering berebut dengan anak main, ujung-ujungnya saya membangun RC yang lebih proper. RC yang lebih proper itu yang ini saya bangun. Jadi karena dapat pengalaman dari RC ini, yang berikutnya saya bangun bisa dibilang zero kegagalannya, nol. Semuanya serba proper, sesuai dengan apa yang ekspektasi yang saya inginkan. Kita mulai dari bicara untuk main RC ini. Kalau kita budget tanggung istilahnya, masih pas-pasan, saya sih nyarannya beli enak pakai yang build up, yang keluaran RGT atau apa lain sebagainya, yang buatan pabrik, karena pabrik pasti sudah melakukan quality control, sudah dirancang sedemikian rupa untuk alat RC itu bisa kita pakai dengan nyaman. Kalau kita memang budgetnya bagus, ya langsung bangun yang lebih bagus. Kalau build up yang murah-murah pasti masih mendingan dibanding kita bangun RC yang abal-abal. Ini abal-abal ya dulu ya. Ini untuk
RC termasuk RC berat nih, karena dari rangka semuanya serba berat. Jadi ini RC yang sekarang ya cukup tangguh nih untuk menyaingi yang RC yang lebih proper. Kita lihat yang ini yang saya maksud lebih proper. Jadi yang pertama itu yang saya bangun adalah beli bodinya dulu. Tetap karena kita bukan sultan, cicil. Jadi membangun ini bukan langsung tetap beli. Ujung-ujungnya nggak jadi, karena kebutuhan lain kan namanya hidup manusia pasti ada. Kalau kita semua aset atau uang kita memang berlebih ya nggak jadi masalah, tapi kalau kita masih punya kebutuhan lain ya jangan dipaksakan. Beli yang apa kita rencanakan dulu. Misalnya ini pengen bangun LC ya saya beli body LC nya dulu. Kalau ada rezeki lagi baru beli rangkanya. Lihat rangkanya, misal rangka untuk yang RC 80 ini kan RC Run itu mahal memang. Jadi tetap bangun rangkanya, basicnya tetap saya pakai SCX atau aksial yang umum, karena saya berpikirnya penggunaan partnya juga harus dapat saling pakai dengan yang RC yang biasa ada di yang bisa ada di pasaran yang mudah dari spare partnya. Jadi saya bangun ini, kita balik dulu. Bisa lihat apa sih. Nah, ini rangkanya besi biasa. Ini yang beli rangka yang langsung ada apa ini, gearboxnya di depan. Ini Injora nih. Jadi yang ini gearbox depan ada transfer case tengah. Langsung beli yang satu paket ini rangka. Setelah itu beli link, tinggal beli link, shock breakers dan gardan. Simple, jadi yang gardannya pakai gardan Prisma. Ini termasuk menurut saya gardan ini gardan legend ini. Selama pakai RC ini belum ada trouble di gardannya. Kalau ini pernah patah kopel depan, kalau ini belum pernah. Untuk sirpo sama JX yang modelnya mirip Savok. Untuk racikan elektroniknya sama lah seperti ini. Menggunakan 2000 kV brushless 3S, semua ini pakai 3S. Tapi ini yang 5500 mAh, ini 3300. Nggak ada backup lagi 3S ya, dengan 2000-an. Servo belakang, atau winch belakang. Yang depan, nah ini agak unik. Yang di depan ini saya servonya winch depan ini custom, bikin sendiri. Jadi kita lihat depan. Ini menggunakan winch yang model tidur itu, yang murahan, harganya berapa ya? Yang 300 ribuan itu. Tapi dimodifikasi pakai servo, itu ada yang servo gulingnya. Bisa kelihatan. Tidur dengan winch yang model biasa itu, PTU model, bukan jadinya model PTU seperti ini. Winch yang 300 ribuan. Ini
gagah juga nih mainnya sirkuit. Untuk body nih saya ini males ngecat ya, jadi saya pakai stiker. Nah lebih enak pakai stiker, males nggak payah ngecat lagi, tinggal buka ganti. Itu sih maksudnya, ganti warnanya mudah cepet. Semuanya pakai radio link yang model yang 4 channel jadi 6 channel. Ini belakangnya bokongan. Inilah RC Adventure untuk menambah imun di masa pandemi. Jadi main RC pada ngelihat berita pemerintah yang sering menakuti rakyat, mau bilang apa saat ini semasa hidup saya merasakan ini rezim terburuk dalam dunia ini. Seperti ini. Nah, setiap main RC ini saya menyarankan kita punya kit bagus, baterai yang paling utama. Baterai pun harus yang bagus. Carilah yang C-nya yang tinggi, karena C itu peak current untuk bus baterai itu. Jadi kalau semakin tinggi C-nya semakin kuat ya untuk melakukan pull up terhadap dinamonya. Jadi ada hentakannya itu lebih kuat. Untuk itu masalah baterai paling penting menurut saya. Jadi harus kita mempunyai charger yang profesional, jangan pakai charger yang abal-abal. Minimal pakai charger seperti inilah, jangan yang model-model adaptor seperti biasa, karena satu bahaya, baterai jenis-jenis lithium itu rawan kebakar, overheat kalau dia di charger dengan ampere yang terlalu tinggi atau yang tidak standar stabilitasnya. Jadi saya menyarankan ini untuk remote saya menggunakan baterai 1850. Nah, 18650 untuk remote. Kalau untuk ini liku semua oke. Oke guys, inilah video yang saya upload malam ini. Semoga berguna untuk teman-teman sehobi RC, jadi gambaran bagaimana cara merakit RC, untuk menentukan pilihan yang tepat sehingga efisiensi waktu, efisiensi biaya kita tercapai. Jangan, ini banyak ini apa istilahnya, sampahnya ini RC yang satu ini banyak sampahnya, sampah gearbox, sampah servo, sampah kopel, sampah shaft depan. Jadi sebelum membeli konsultasi, saran saya sebelum merakit konsultasi, cari teman atau ajak teman gabung komunitas dulu, jangan langsung saja. Kalau saya memang pas bangun ini belum ikut komunitas ya, jadi masih melangkah sendiri waktu itu. Sekarang ya sudah banyak teman, sudah banyak masukan, jadi sangat berbeda antara RC ini dengan ini. Ujung-ujungnya ini
sama dengan ini untuk ketangguhannya. Oke, terima kasih. Selamat pagi, siang, malam, petang. Semoga channel saya ini dapat menambah subscribe dan video ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum. Saya Muhammad Yusuf Saputra, Muhammad Yusuf Saputra dan YouTube. Mengucapkan terima kasih pada yang sudah menonton dan merelakan waktunya 25 menit ini.